Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with Halo pemirsa, sekarang saya berada di Kejaksaan Agung RI dan mendapat kesempatan hari ini untuk mewawancara orang nomor 1 di sini. Ikutin terus ya. Halo Pak. Apa kabar? Baik-baik. Ini selalu setiap pagi-pagi sudah sampai kantor ya Pak Betul. ya? Jadi ini protap diri sendiri aja. Jadi jam 7:30 pasti sudah di sini. Saya cuma ingin ngasih contoh aja buat teman-teman gitu. Saya tidak pernah negur mereka kenapa terlambat, tapi saya lihatkan pada mereka bahwa saya on time. On time, mau Siap. lagi hujan, tidak hujan, iya. apapun nggak jadi alasan ya Pak ya? Iya, betul. Pak, Itu. ngomong-ngomong nama Bapak ini kan agak unik ya, ST Iya. Burhanuddin. Banyak yang berpikir ST, biasanya kan orang taunya sarjana teknik, tapi harusnya kan di belakang ya Pak ya? Iya, betul, Ini betul. apa tuh artinya ST itu Pak? ST ini sebenarnya begini, nama saya itu Sanitiar Burhanuddin. Oh, Tapi pada waktu guru SD membuat ijazah, dia mungkin nggak tahu atau pulpennya kepanjangan atau apa begitu Atau tulisannya, capek nulis ya ya? ditulisnya aja ST Burhanuddin. Oke. Dan itu baru Akhirnya- saya tahu artinya itu ST. Kenapa kok jadi ST? Itu udah saya sudah sarjana baru, loh iya ya saya bilang. Kenapa jadi ST gitu? Tapi ya inilah nama yang membawa berkah aja. iya amin. Jadi Iya. akhirnya dipakai terus ya Pak Iya, ya? Padahal iya. awalnya mungkin ketidaksengajaan Iya, berarti ya. ketidaksengajaan gitu. Oke, Pak, ini kita ngomong lebih serius sedikit nih Pak terkait dengan Bapak sebagai Jaksa Agung sekarang ini. Ini ada anggapan bahwa ini adalah jabatan politik begitu. Ini bagaimana menurut Bapak? Ya inilah, sering saya bantah juga dengan teman. Saya memang profesional. Saya adalah jaksa karier dan saya memang tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Bahkan disangkut pautkan dengan katanya PDIP karena kakak saya memang tokoh PDIP. Nggak ada itu. Jadi saya bahkan kantor PDIP aja di mana saya nggak tahu. Gitu. Nggak Kemudian pernah ke sana ya Pak ya? saya memang sempat saya tanyakan kepada Pak Presiden, Pak, saya dipilih kenapa? Presiden menyatakan bahwa saya dipilih karena saya profesional. Itu aja. Jadi saya semakin yakin karena dipilih Secara profesional karena profesional dan saya kan. menunjukkan itu ya Pak ya? Itu. Oke, salah satunya mungkin gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan apa saja ini Pak? Dalam hal mungkin peningkatan SDM? Sebenarnya saya ya seperti yang terakhir sebenarnya di puncaknya adalah saya ingin mencari jaksa generasi berikut saya. Itu yang terbaik. Maka saya akan pilih ya di dalam sistem nanti kita akan uji Ya. ya adalah nantinya mereka yang ditempatkan di kantor di Kejaksaan Tinggi nih. Jadi dia ditempatkan menjadi kajati di suatu daerah. Kini ada kajati tipe A. Ya. Tipe A itu adalah kajati, kan ada kajati tipe B, ini tipe A. Tipe A itu seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Ini kota-kota besar Ini begitu ya kota-kota Pak ya? besar. Nah, siapapun yang akan duduk di situ, saya mengharapkan kemudian akan regenerasi ke atas. Oke. Gitu. Saya mengharapkan mereka adalah pemegang tampuk kejaksaan ke depan. Itu yang Dan saya tentunya inginkan. untuk memilih pemilihan mereka ini juga bukan berdasarkan unsur Like suka and dan tidak dislike suka aja, begitu ya. betul. Itu sebabnya ada lelang jabatan Makanya begitu namakan Pak. Lelang jabatan khusus. Jadi lelang jabatan ini sementara ini khusus untuk tipe A itu dulu. Oke. Iya. Oke. Nah, kalau untuk terkait kasus-kasus lainnya misalnya Pak, kasus-kasus besar apa yang sudah ditangani sejauh ini Pak? Kita kalau kasus besar untuk sementara ini yang lagi populer ya Jiwasraya. Tapi nanti akan berikutnya insya Allah ada kasus-kasus besar. Dana reksa juga ya Pak Dana ya? reksa. Tapi nanti ada kasus besar, nanti kejutan lagi. Wow, ada Iya. kejutan lagi. Iya. Oke, nah ini terkait kasus seperti Jiwasraya, ini bagaimana Pak? Ada kendala apa Pak dalam
Kendala nggak ada, kasusnya? kendala Tidak ada ya? sudah saya katakan bahwa kendala kita tidak ada kendala, insya Allah cuma nanti sinergitas saja antara kami dengan BPK. Karena perhitungan kerugian negara ada pada mereka. Itu. Kalau ini nanti kalau selesai perhitungan kerugian negara, insya Allah kita juga selesai dan kita akan berkas limpahkan. Oke, karena ini masyarakat terutama yang sudah menaruh uangnya di Jiwasraya kan juga justru ingin itu. menuntut keadilan begitu ya Pak ya? Dan yang utamanya kami sedang mengejar aset-asetnya supaya bisa kita kembalikan pada masyarakat itu. Oke. Iya. Nah, kalau terkait kasus yang seperti kasus di Malang di mana ada pembegalan pembunuhan terhadap begal yang dilakukan oleh pelajar begitu. Ini bagaimana Bapak melihatnya? Nah, inilah. Jadi saya selalu ke teman-teman untuk mengedepankan hati nurani gitu lah. Kalau yang khususnya untuk Malang, ini kan katanya anak-anak. Iya. Tapi jujur aja anak-anak itu udah nikah. Iya. Untuk kasus Malang itu udah nikah. Apakah masih kategori mana? Ini minta pada teman-teman untuk mengedepankan lah, untuk penuntutannya, mengedepankan hati nurani. Dan tentunya undang-undang juga. Kalau yang masih anak-anak kita ya pasti ke undang-undang itu. Sudah dituntut ya Pak ya, sudah divonis. Kalau itu udah selesai bahkan. Iya, Udah selesai. Itu kalau yang kasus Malang. Tapi untuk kasus-kasus yang lain, saya juga ke teman-teman selalu, ayo kita dalam penuntutan ini ngedepankan hati nurani. Iya. Terutama untuk kasus-kasus tertentu yang sangat menjadi perhatian masyarakat. Dan tentu ini kasus-kasus yang betul-betul bahwa pelakunya memang tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Kemudian yang sudah sepuh, itu sudah tua-tua, kemudian juga yang sepele aja yang dilakukan, misalnya pencurian getah karet gitu kan, sangat hanya 100.700, 17.000 ya, itu kan sangat kecil. Dan atau jangan sampai yang pencurian ayam atau betul. apa Jadi begitu ya. saya mengharapkan bahwa dalam penuntutan adalah mengedepankan hati nurani. Oke, jadi mengedepankan hati nurani Betul begitu ya Pak. sekali, iya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. In association with In association with Ya, kita masih berbincang dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Pak Burhanuddin, mungkin bisa disampaikan apa saja yang pencapaian yang sudah dicapai dalam 100 hari Bapak sebagai Jaksa Agung? Ya, kalau capaian 100 hari sih kami dari mulai sumber daya manusia dulu. Jadi kami pada waktu diminta oleh Presiden untuk mimpin kejaksaan, utamanya adalah tolong benahi kejaksaan. Dan tentunya kalau pembenahan itu kan keseluruhan. Ya. Jadi kita coba SDM-nya dulu. Karena di dalam manajemen sumber daya manusia adalah faktor yang utama. Dan di situ kami melakukan suatu pembenahan mulai dari masalah kepangkatan. Dalam artian jenjang karier karena selama ini yang titik beratnya yang menjadi teman-teman di daerah itu tidak semangat adalah jenjang karier yang tidak merata. Dalam artian kita sudah punya pola jenjang itu, tetapi tidak jelas begitu? Bukan tidak jelas, tetapi dalam pelaksanaannya like dan dislike. Itu yang saya penuhi dulu. Kemudian pola jenjang kita benahi. Karena gini, dalam kejaksaan ini sebenarnya sudah terfokus, sudah terpola jenjang-jenjang seseorang jaksa itu menjadi apanya. Misalnya untuk menjadi kajari itu harus jadi kajari tipe B, itu harus koordinator dulu. Dari koordinator nanti masuk jadi kajari tipe B, kajari tipe B menjadi asisten tipe B, asisten tipe B menjadi kajari tipe A, dari kajari tipe A menjadi asisten tipe A, koordinator dan untuk jadi kajati. Wakil kajati dulu baru jadi kajati. Dan kemudian ada kesetaraan asisten itu dengan kasubdit yang ada di sini. Itu yang kita benahi dulu. Kemudian ada sistem kepangkatan yang sebenarnya yang tidak etis gitu. Ada pangkat yang jabatan. Kalau gini, itu perbedaan antara PNS itu ya, ASN dengan tentara, polisi. Kalau polisi itu pangkat mengikuti
jabatan. Nah, di sini kita agak sedikit perlu pembenahan gitu. Karena kita ini pakai pangkat. Jaksa ini pakai pangkat. Tetapi ada suatu aturan, sebenarnya bukan aturan, tetapi suatu kebijakan yang sedikit menyimpang yang akhirnya itu tidak enak dilihat. Misalnya ada jabatan-jabatan, misalnya ada di sini terjadi Kajati, ya pangkatnya bintang 2, ya itu 4D, ya, asistennya bintang semua, pangkatnya 4C. Tetapi ada wakil kepala kejaksaan tinggi berpangkat 4B, itu kan lucu, itu hanya melatih 3 tapi asistennya bintang. Itu kan saya bilang kalau mau kita pakai pangkat, pakai baju dinas, ya jangan terjadi itu. Kalau mau terjadi itu ya udah kita pakai sipil aja, pakai pakaian sipil aja. Ini kan ada. Kemudian bukan itu hanya sampingan, tetapi yang utamanya kami adalah pembenahan sumber daya manusia. Itu sebabnya untuk menjadi Kajati atau Kajari sudah ada lelang jabatan begitu ya Pak ya? Kalau itu nanti di ujungnya, gitu. Tapi yang utama itu baru sumber daya manusia, baru kami melaksanakan hal-hal yang sifatnya adalah teknis kepegawaian, teknis untuk penanganan perkara. Dan alhamdulillah udah beberapa kita mulai dari beberapa penyitaan uang, ya kemudian juga penanganan perkara, dan Ibu lihat ya bagaimana penanganan kami, dan sampai saat ini kami telah melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk penanganan perkara Jiwasraya. Jiwasraya ini disidik baru 19 Desember. Ini baru beberapa hari aja. Tapi perkembangannya alhamdulillah, dan insya Allah target untuk mungkin nanti 3 bulan kita bisa capai untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jadi untuk Jiwasraya kan sampai saat ini sudah ada penetapan beberapa terdakwa ya Pak ya? Tersangka ya. Terus kemudian kalau terkait dengan sinergitas Kejaksaan Agung dengan instansi-instansi lain bagaimana Pak? Kita khususnya untuk para penegak hukum, ya dalam waktu dekat kita akan mereview lagi mengenai kerjasama. Jadi misalnya dengan KPK, dengan kepolisian, itu kita adakan satu MOU lagi, sehingga penanganan seperti gini. Kita SPDP itu sekarang ada SPDP itu bisa langsung connect ke 3 instansi ini. Misalnya Kejaksaan Agung membuat suatu surat perintah penyidikan, itu nanti connect dengan KPK, connect dengan kepolisian. Artinya bahwa kami kalau melakukan suatu tindakan hukum gitu, mereka sudah tahu. Jadi tidak saling berebut. Iya, yang lalu-lalu kan seringnya bentrok begitu ya Pak ya, dan terkesan saling mau unjuk diri begitu. Nah ini dalam kepemimpinan Bapak mudah-mudahan ini tidak terjadi begitu Pak ya. Mudah-mudahan gitu Mbak. Bisa mengatur sinergi dengan KPK dan kepolisian. Dan memang harus Mbak. Kita jangan sampai ujung-ujungnya rakyat juga yang susah, rakyat juga bingung. Loh, udah ditangani ini kok kayak kesannya rebutan, tapi insya Allah ke depan akan lebih soft begitu Mbak. Nah Kejaksaan Agung ini kan juga selain jaksa penuntut umum kan juga menjadi pengacara negara begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana sejauh ini perannya sebagai pengacara negara? Jadi begini Mbak, pada dasarnya sama aja jaksa, tetapi jaksa yang ditugaskan di bidang perdata dan tata usaha negara itu namanya JPN. Kalau di jaksa ini kan ada jaksa penyidik, ada jaksa penuntut umum. Tapi khusus untuk perdata dan tata usaha negara itu namanya jaksa pengacara negara. Ini adalah sebagai wakil pemerintah atau sebagai pengacara negara. Dalam hal tertentu kita bisa melakukan gugatan, ya, atau juga kita mewakili tergugat dalam perkara-perkara perdata. Dan yang paling utamanya adalah kebanyakan yang kita gunakan, yang digunakan oleh pemerintah atau instansi-instansi pemerintah adalah mereka kebanyakan meminta legal opinion, terutama khususnya dari BUMN. Gitu.
Oke, nah terkait dengan poin-poin Pak yang Bapak sampaikan ada 7 poin. Iya. Ya, apa saja itu Pak dalam Kejaksaan Agung? Wah, kami menerjemahnya yang utamanya adalah kita tidak terjemahkan 177-nya, tapi yang utamanya bahwa ke depan dalam penegakan hukum di era saya ingin membalanskan ya antara preventif dan represif, ya antara pencegahan dan penindakan. Karena selama ini kita hanya tindak terus, Ya. tetap perkara tetap banyak. Yang saya inginkan adalah ada perbaikan sistem, ya sehingga akar permasalahan dari perbuatan tidak pidana korupsi itu kita dapat eliminir. Yang artinya saya menginginkan adalah ke depan perkara korupsi itu hilang. Kalau ini kan ada terus karena memang tidak ada perubahan dalam sistemnya. Jadi tidak hanya penindakan, Ya, tapi pencegahan gitu ya Pak ya. Justru yang saya utamakan ya sama kita balance antara pencegahan dan penindakan. Kalau terkait dengan pelaksanaan penanganan dana desa bagaimana Pak? Inilah dana desa itu memang harus ada kekhususan. Jadi saya selalu perintahkan pada para kajati pada waktu pertemuan di DPD. Saya asal jangan melakukan suatu penyidikan asal-asalan aja, tapi harus melihat mens rea-nya. Kenapa? Kepala desa ini dipilih langsung oleh masyarakat, dan ini yang ditiru juga oleh jadi presiden kan atau langsung. Dulu kan desa itu dipilih langsung oleh masyarakat untuk jadi kepala desa, dan para calon kepala desa itu atau kepala desa itu kan aslinya itu adalah orang-orang yang ada di masyarakat. Ya. Asli orang-orang masyarakat, bukan orang birokrat, yang artinya mereka tidak tahu tentang administrasi keuangan negara. Nah, kalau mereka begitu dipilih, didudukan, kemudian megang uang yang miliaran, besar, ya itu pasti terjadi suatu kebingungan. Karena gimana pun juga bahwa di dalam keuangan negara tidak melihat siapa yang melakukan, siapa yang melakukan pertanggungan jawab, itu tidak akan melihat ke situ. Tetapi saya minta kepada teman-teman para kajati, lihat dulu lah, karena gimana pun juga ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk membina mereka. Gitu. Dan harus melihat mens rea-nya, ada niatan apa di situ. Gitu. Kalau mereka tidak niat dan hanya kesalahan administrasi aja, ya jangan dipidana. Dibinalah mereka. Binalah mereka sehingga apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi tanggung jawabnya itu menjadi benar. Ya. Artinya jangan langsung kalau ada masuk informasi kasus kepala desa menggunakan dana ini, tolonglah diteliti secara benar dan ada niatan apa di situ. Ya kalau hanya kesalahan administrasi, tolonglah ini dimaafkan dan dibenahi. Dan inilah kita wajib membina mereka sehingga mereka bisa kedepannya lebih bisa mempertanggungjawabkan keuangannya lagi. Oke, baik, kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. In association with In association with Ya, kembali lagi dalam perbincangan bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pak Burhanuddin, tadi kita kan sudah membahas sedikit tentang 7 poin pengarahan dari Bapak ya. Nah, Bapak tadi sudah menekankan bahwa tidak hanya upaya untuk menindak, tapi juga pencegahan. Nah, ini upaya pencegahan seperti apa, Pak? Banyak pencegahan itu yang kita lakukan, utama salah satu ada pendampingan. Pendampingan yang dilakukan, yang dulu-dulu namanya TP4, yang sudah kita bubarkan. Itu kita pendampingan itu tujuannya adalah bahwa jaksa ada di situ, mendampingi proyek itu misalnya. Nah kalau ada jaksa di situ setidak-tidaknya ya, orang enggan atau tidak mau atau takut untuk melakukan suatu tindak pidana di situ. Nah itu antara lain salah satu. Kemudian banyak kita penyuluhan hukum, penyuluhan itu di instansi-instansi. Kemudian ada juga pendampingan yang dilakukan oleh Datun, bahkan membuat suatu legal opinion, legal assistance, itu dilakukan gitu. Itu adalah dalam rangka mengeliminir
terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Oke, jadi lebih banyak menempatkan orang-orang begitu ya Pak ya? Dan itu juga atas permintaan. Kami tidak bisa langsung kami tempatkan, tapi mereka meminta. Artinya dari instansi itu juga ada niatan agar tidak terjadi tindak pidana. Tapi ketersediaan SDM-nya bagaimana Pak Ya, kalau banyak yang meminta? kita memang sampai sama ini ya kita bagi-bagi aja gitu. Walaupun tidak bisa terpenuhi seluruhnya. Dan saya minta dengan para peminta pendampingan ini adalah betul-betul sudah menyeleksi mana-mana aja perkara itu adalah yang merupakan strategis daerah. Gitu. Jadi jangan sampai nanti suatu APBD itu APBD seluruhnya ya dilakukan pengawasan oleh kami, pendampingan oleh kami, sehingga kami akan menyulitkan. Masa untuk beli pulpen aja harus kita dampingi kan itu. Walaupun pendampingan itu tidak secara fisik ada di situ terus gitu, tidak. Tetapi setidak-tidaknya kami ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan melakukan pendampingan untuk itu. Oke, nah terkait dengan kasus-kasus yang belakangan ini marak ya, misalnya salah satunya kasus penyelundupan motor besar lewat Garuda begitu ya Pak. Ini bagaimana sampai saat ini penanganannya Pak? Untuk khususnya Garuda, karena ini penanganannya ada di penyidik Bea Cukai dan SPDP-nya karena wilayah hukum tindak pidana itu dilakukan ada di daerah Cengkareng dan itu daerah wilayah hukumnya adalah Kejaksaan Tinggi Banten wilayahnya dan SPDP-nya adalah ke Kejaksaan Tinggi Banten dan ini sudah ada SPDP-nya namun pemberkasannya masih belum apa-apa. Kemarin kita ada perkembangan laporan kemajuan hanya menyampaikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan ini dan ini dari penyidik Bea Cukai tetapi belum menentukan siapa tersangkanya. Kendalanya di mana Pak? Pokoknya sudah jelas ya? Yang sebenarnya iya, saya juga tidak tahu karena ini penyidiknya di situ. Tapi yang sebenarnya udah pasti kok itu perbuatan itu sudah ada, sudah pasti dan sudah terang benderang sebenarnya. Tinggal teknis penyidikannya aja sebenarnya. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Tapi kalau kita melihat penanganan perkaranya atau lihat dari kasus perkaranya tidak terlalu sulit. Iya. Gitu. Mungkin diberikan target begitu Pak? Kita tidak bisa karena ini penyidiknya di luar kita. Oke. Bukan kejaksaan yang menangani. Kalau kejaksaan menangani saya akan targetkan. Tapi ini kan penyidiknya Bea Cukai. Jadi kita tidak bisa. Hanya kita memang nanti akan meminta laporan dari penyidik bagaimana perkembangan perkara ini. Kalau kasus Jiwasraya ini semua ditangani. Kalau Jiwasraya kita tangani semua. Oke, jadi kalau itu walaupun tetap kita ada untuk perhitungan kerugian negara itu tetap ada instansi lain yaitu BPK. Kedepannya menurut Bapak supaya kasus-kasus seperti ini terhindar, terutama ini kan BUMN begitu ya yang seharusnya mengedepankan minimal atau tanpa korupsi begitu. Nah ini bagaimana Pak? Kalau saya pastinya pembenahan manajemennya. Ini dan nanti bukan hanya ini aja nanti yang dari BUMN. Kita sudah tahu Dana Reksa juga ada dan masih ada beberapa lagi. Kalau saya melihat adalah manajemennya. Benahilah dulu manajemennya. Dan saya yakin ke depan mungkin di bawah Pak Erik, insya Allah akan lebih gitu. Karena manajemen Pak Erik adalah terbuka, jadi kita dapat melihat dan memantaunya. Mungkin kita juga bisa memberikan masukan-masukan untuk kebaikan-kebaikan di BUMN. Gitu. Apa Pak? Apakah mungkin karena selama ini terlalu merasa BUMN terlalu merasa nyaman begitu tidak pernah diutak-atik atau bagaimana Pak? Tidak juga, tapi ada mungkin sistem pengawasannya yang perlu ditingkatkan itu. Manajemennya diperbaiki, kemudian pengawasannya ditingkatkan. Saya yakin. Seperti kasus Jiwasraya ini kan sebenarnya sudah lama ya Pak ya, tapi mungkin baru di zaman Bapak ini berani untuk kemudian menindak begitu. Ya, saya tidak bicara ke situ berani atau tidaknya. Bagi saya ada tindak pidana di situ ya kami lakukan penyidikan itu aja. Enggak zaman saya sama aja sih aturan juga gitu. Tidak ada tekanan-tekanan begitu ya Pak ya? Ada sih tekanan waktu. Pengennya enggak 24 jam
menjadi 34 jam begitu satu hari itu. Itu aja tekanan, kalau tekanan remote nggak ada. Cuma tekanan waktu. Kasihan teman-teman tuh kunjungan sampai malam. Ini kan itu yang menjadi beban teman-teman karena waktunya yang terbatas. Saya kan selalu minta, ayo cepet. Dan waktu itu teman-teman nggak ada tekanan, nggak ada apa-apa, cuma itu aja. Pengennya katanya waktu itu sehari 34 jam. Oke, terakhir Pak, apa Pak harapan ke depan untuk Kejaksaan Harapan ke Agung? depan saya ingin kejaksaan itu trustnya naik. Ya, mengembalikan trust ini memang sulit, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Tapi perlu perjuangan, dan saya juga ingin mengajak teman-teman ya, di Kejaksaan Agung, di daerah untuk kita yuk sama-sama kita mengembalikan citra kejaksaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhanuddin. Sukses selama menjabat Pak. Semoga target-targetnya semua bisa tercapai ya Pak ya, dan bisa membawa nama Kejaksaan Agung lebih baik lagi. Mohon doa restu untuk semua. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saya Lucia Saharu undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with